Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kita akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sherly, Hadir. Cindy, Hadir. Sandeli, Hadir. Sezi. Hadir. Baiklah, di sini kita akan membahas materi yang pertama itu adalah asbabun nurul. Materi pertama itu adalah ilmu asbabun nurul. Nah, pengertian asbabun nurul itu adalah sebab-sebab datang turunnya hadis. Nah, secara struktural hadis ini menduduki posisi kedua setelah Al-Quran. Nah, secara fungsional ia merupakan bayan atau penjelas terhadap sisi Al-Quran. Nah, yang selanjutnya itu contoh aplikasi asbabun nurul. Nah, yang pertama itu pemahaman konteks hadis. Yang kedua itu penjelasan tentang hukum. Tentang atau ketentuan hukum. Nah, yang ketiga itu penegasan moral atau etika. Yang keempat itu membatasi keumuman hadis. Sampai sini apakah kalian paham? Paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, yang kedua itu materi tentang ilmu al-jar wa ta'dil. Yang artinya membahas tentang periwayatan hadis dalam aspek diterima atau tertolaknya riwayat mereka. Nah, pengertian ilmu al-jar wa ta'dil itu adalah membahas tentang periwayatan hadis di dalam aspek yang diterima atau tertolaknya riwayat mereka. Dan ilmu ini tergolong dari materi yang sangat ketat atau orientasi dari jar wa ta'dil. Nah, adapun syarat-syaratnya
Syarat dari jar wa ta'dil yang pertama itu alim. Yang kedua itu takwa. Dan yang ketiga itu cara atau cara mengetahui maksiat. Dan yang keempat itu adalah jujur. Tingkatan-tingkatan dari al-jar wa ta'dil terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu tingkatan ta'dil, dan lafaznya. Dan contohnya itu seperti menunjukkan kelebihan atau memperkuat sifat. Yang kedua itu mengukur tingkatan ta'dil. Nah, contoh mengukur tingkatan ta'dil seperti yang pertama itu untuk 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang-orang yang dapat dijadikan hujah. Nah, yang kedua itu untuk tingkatan yang keempat dan kelima adalah orang-orang yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, yang ketiga itu untuk tingkatan keenam adalah orang-orangnya tidak bisa dijadikan hujah juga. Nah, yang ketiga itu tingkatan jar dan lafaznya. Nah, tingkatan jar dan lafaznya itu sama seperti tingkatan ta'dil dan lafaznya, yaitu contoh seperti menunjukkan kelebihan atau memperkuatkan sifat-sifat manusia. Nah, yang keempat itu hukum tingkatan jar. Keempat itu hukum tingkatan jar. Contohnya itu untuk tingkatan yang pertama, maka hadis-hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Yang kedua itu sedangkan yang kedua, yang keempat atau yang terakhir itu, hadis-hadis ini mereka tidak bisa dijadikan hujah seperti yang nomor 1. Apakah kalian paham tentang materi kedua ini? Paham. Sampai sini saja materi kita pada siang hari ini. Apakah kalian paham semua? Paham. Baiklah, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.